Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan bagikan 4 resep sambal. Yang pertama sambal bawang, kemudian ada sambal tomat. Lalu selain sambal tomat juga ada sambal terasi. Dan yang terakhir ini adalah resep sambal goreng pete. Resep ini semuanya simple banget, teman-teman, wajib cobain ya. Kita mulai dulu ya dari yang pertama yang menggoda selera banget, yaitu sambal goreng pete. Siapkan 13 cabai merah besar, 4 bawang putih, 5 bawang merah, terasi dan pete secukupnya, juga 25 cabai rawit hijau. Goreng semua bahan kecuali pete ya. Karena bahannya tidak diiris-iris, tidak dipotong-potong, jadi saya akan menutup wajannya biar nggak nyiprat-nyiprat minyaknya. Tapi kalau teman-teman dipotong dulu, diiris-iris dulu cabenya, nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Matikan kompornya, kemudian angkat. Jangan kebalik ya, jangan diangkat dulu kemudian dimatikan ya, nanti masih nyisa cipratan. Kalau udah setengah matang ini diangkat, kemudian dihaluskan. Saya lupa mengcrop video, jadi sebenarnya di sini ditambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap. Tapi nanti di description box semuanya ada ya teman-teman. Setelah dihaluskan kita goreng lagi, makanya ini disebut dengan sambal goreng. Karena ini jumlahnya sedikit, hati-hati dengan api dan hati-hati dengan lama memasak ya. Jangan terlalu lama karena nanti bisa terlalu kering dan akhirnya gosong malah pahit ya. Masukkan petenya dan saya rasa segini aja udah cukup ya. Matikan dan sajikan di atas piring saji ataupun cobek. Ini udah enak banget buat lauk makan sama nasi anget sama ikan asin, udah cocok banget. Yuk lanjut ke sambal berikutnya. Untuk pertama kita siapkan bawang merahnya dulu. Perbandingan bawang merah dan cabai itu 1:1 ya. Saya pakai 50 gram bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci tentunya ya. Dan karena 50 gram bawang merah, otomatis cabainya juga 50 gram cabai. 50 gram itu mix ya, antara warna rawit yang hijau dan rawit yang merah. Saya cabai hijaunya lebih banyak ya, cabai merahnya yang lebih sedikit. Atau komposisinya dibalik juga bisa kalau teman-teman ternyata lebih suka pedes gitu. Jadi cabai merahnya lebih banyak, yang penting jumlahnya 50 gram. Goreng dalam minyak yang udah panas, jangan lupa ditutup ya, biar dia nggak nyiprat-nyiprat minyaknya. Kalau riuhnya udah mulai berkurang, bunyi keriuhan dari si cabai yang meletup-meletup ini udah mulai berkurang, bisa dimatikan dulu kompornya kemudian dibuka. Jangan dibalik ya, dibuka terus dimatikan, kebalik. Kita angkat cabainya, kemudian dalam minyak yang sama kita goreng bawang merahnya. Bawang merahnya saya potong-potong menjadi 2 bagian biar lebih cepat matangnya. Ini aromanya bener-bener wangi banget, kayak kita bikin bawang goreng gitu ya. Jadi aromanya dominan banget bawangnya. Jadi sambal ini tuh kerasa banget bawangnya. Nggak pakai bawang putih ya. Nanti dikira pakai bawang putih, nggak pakai bawang putih. Kalau udah matang, diangkat. Kemudian kita siapkan cobek, ulegan gitu ya. Jadi saya ngulek pakai tangan, pakai cobek, jadi nggak di blender ya teman-teman. Kita haluskan bawang merahnya terlebih dahulu, nggak usah terlalu halus, cukup ulek kasar aja, kemudian disusul dengan cabenya. Begitupun cabenya, jadi nggak usah terlalu halus ya teman-teman, biar lebih kerasa bentuk cabenya masih ada kayak gini nih, kayak di video. Tambahkan 3/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan micin ya teman-teman. Saya pakai micin setengah sendok teh. Diulek lagi kemudian diratakan. Boleh ditambahkan masako kalau memang suka banget ya, nanti akan gurih banget, tapi saya cukup pakai micin aja. Kemudian masukkan minyak yang udah mendidih secukupnya ya, jadi nggak terlalu oily banget gitu. Kalau terlalu berminyak banget kan malah kayak makan minyak ya, jadi kurang enak. Asal tercampur rata kayak gini saya rasa udah cukup. Sambal bawang udah, sekarang kita lanjut ke sambal tomat. Langsung aja rebus 4 bawang merah, 3 bawang putih, kemudian cabai rawit hijau saya pakai 15, 2 cabai merah besar, dan 1 tomat yang ukuran besar. Jadi kalau tomatnya ukurannya kecil wajib pakai 2. Direbus sampai benar-benar matang agar tidak bau langu atau bau cabai mentah. Dihaluskan kalau udah direbus. Saya nggak goreng karena terlalu banyak minyak ya. Setelah
halus seperti ini, tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok makan garam. Jadi setelah dihaluskan kayak gini sebenarnya udah bisa dimakan ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih enak lagi, bisa ditambahkan penyedap ataupun micin dan minyak panas. Ini tuh rasanya udah enak banget ya sebenarnya. Tambahkan penyedap 1/4 sendok makan aja dan minyak panasnya sedikit aja karena ini porsinya hanya 1 cobek ya. Ini tuh rasanya asem seger enak. Rasa tomatnya tuh dominan banget ya, sesuai namanya sambal tomat. Sekarang kita lanjut ke tahap terakhir yaitu sambal terasi. Nah, sambal terasi ini lebih kaya rasa ya. Siapkan bawang merah, bawang putih. Kalau di sambal bawang tadi kan nggak pakai bawang putih ya. Kemudian siapkan juga ada cabai hijau, ada tomatnya. Jadi lebih bener-bener kaya rasa. Cuma ada tambahan terasi, lebih enak lagi kalau menurut saya. Jadi asemnya dapet, rasa bawangnya juga dapet, ditambah rasa terasinya. Nah, mungkin agak teman-teman yang dari tadi ngeliat kok bahannya digoreng semuanya gitu ya. Ini lebih mengurangi minyak ya. Kalau misalnya teman-teman mau dikurangin minyaknya, direbus dulu, caranya kayak gini. Kemudian kalau udah matang, jadi nggak bau langu, nggak bau cabai mentah, baru dihaluskan. Dihaluskan seperti biasa ya, menggunakan cobek kayak gini. Kemudian kalau udah nggak halus banget sih, biar tekstur cabenya tuh masih kerasa. Kemudian kita tambahkan terasi yang udah dibakar. Jadi kalau teman-teman bener-bener ngindarin minyak ya, kayak gini aja udah cukup ya. Terasinya dibakar, bahannya yang lain direbus. Kalau terasinya udah masuk, tinggal ditambahkan garam 1/4 sendok makan, kemudian 1/4 sendok makan gula merah, dan dihaluskan kembali. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak kurang mantep ya kalau nggak dikasih penyedap, boleh ditambahkan penyedap Royco ataupun micin ya, tapi sedikit aja teman-teman. Ini kan jumlahnya porsinya sedikit, hanya 1 cobek. Kemudian selain tambahan penyedap baik Royco ataupun micin, kalau teman-teman ngerasa kayak kurang mantep lagi ya, sayang kalau nggak dikasih minyak panas gitu biar lebih enak banget rasanya, ditambahkan minyak panas juga boleh. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mau diet, minyaknya dihilangkan, penyedapnya dihilangkan. Itu dia 4 resep sambal, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.